愿无苦难，爱不只是言语，更是行动。就用我们的手表达出来，因为手是心的语言，也是心的眼神。因为手是爱的表白，也是爱的桥梁。冰冻的时候，谁的手依着我？寒冷的时候，谁的手温暖我？悲伤的时候。Cepat lo. Terima kasih atas diberi kesempatannya untuk bertanya. Sorry. Itu. Mohon izin ya. Duduk sini. Ada Saya pertanyaan. Ada pertanyaan? ada Ada. keluhan Duduk itu situ. di Ini pinggang. yang ada pertanyaan. Itu nabian Iya. nanti. Nanti Itu tuh nabian. sudah lama tapi sampai saat ini masih ada keluhannya. Keluhannya apa? Sakit. Sering linu, sakit. Iya, Sudah lama. sudah. Terapi juga kapan dimulai? Ya, dulu pernah terapi terus tadi dulu lama terus nggak nyambung gitu. Ini kan baru ada lagi ini di sini baru ikut itu tadi. Kali ini ikut belajar. Ya, 以前有调整过，是几次？ kira-kira apa ya yang menjadi kendala supaya sakit pinggangnya nggak terulang lagi gitu. 还存在。Jadi pertanyaan Jadi pertanyaannya, sekali ini kan sudah ikut, sudah buka cakra, bisa terapi sendiri. Yang mau ditanya? Diajari, ya kira-kira selain itu apalagi kira-kira supaya sakit yang saya keluhkan itu tidak kambuh lagi. 已经参加了2天，就老师说的，有酸有痛的那个患部，还有记号。除此以外，还要做什么？我可以加快这个消失这个问题。有调整吗？ Kita ada terapi sendiri nggak? Ada. 调多久？ Di rumah nggak terapi sendiri? Enggak. Udah ikut 2 hari kan? Ikut belajar nggak? Belum. Oh, sorry, saya salah paham. Saya tanya apakah ikut belajar kali ini? Belum. 他没有参加课程。刚刚我误会了。哦，他只是来就是来这个调接受整站。调整啊。他要有来参加课程才可以自己做啊。 Jadi kita nggak bisa terapi sendiri kalau belum belajar, belum buka cakra, belum dengar penjelasan. Hanya bisa kita datang ke tempatnya terapi center, tempatnya layanan terapi. Orang bantu kita terapi. Ya, Bapak nggak bisa terapi sendiri. Kalau belajarnya bagaimana? 如果要参加，如何参加？要自己学，要自己可以做。 就是做头顶的7号跟腰痛的地方咯。那就到不是啦，到萨马浪还是到马卡萨啊？ Kita punya kelas itu kan 5 malam, sudah jalan setengah, ini hari ketiga. Jadi nggak bisa masuk di tengah-tengah, kita mesti dari awal. Tapi kelas berikutnya Lause datang ada 4-5 kota, kali ini datang. Setelah Surabaya ke Makassar, mau ke Makassar bisa daftar ke situ. Setelah Makassar nanti ada ke Lombok, setelah Lombok ke Semarang. Mau ikut belajar di Semarang juga boleh, tapi masih tinggal 6 malam. Gitu. 那因为雅加达已经客满了，他们应该不收了。 Setelah itu Jakarta, tapi Jakarta pun kemungkinan sudah penuh. Gini, Kalau saya, mau belajar gitu, ya kalau mau belajar mesti ikut selama 6 malam. 6 malam. Nggak boleh kosong, nggak boleh absen. Oh, 6 malam Ya. pertemuan ya. Heeh. Terus untuk administrasinya bagaimana?
Administrasi daftar, isi data, kasih foto, kasih data KTP. Daftar aja hanya bayar buku, bayar kaos. Kalau nggak salah 200.000. Ya, selebihnya nggak ada tarif. Anda senang, Anda dana sukarela begitu. Maksud saya kalau panduannya aja beli boleh nggak bukunya? Gimana? Nggak, mau saya kan ketinggalan ini ya. Ini kan Oh iya, ini jalan, udah keretanya udah jalan setengah jalan. Sudah Itu. jalan. Nggak lengkap yang kita dengar nanti. Apakah kita boleh beli buku panduannya terus ikut nggak boleh? Enggak. Nggak boleh ya. 如果我只买这个教材，老师上课的内容不是有在那个课本，我只买课本，课本自己看。不可以啦，不能做因为还要听课，老师讲的课，大部分课本里面是没有的。 Buku itu adalah panduan yang basic, dasar-dasar garis besar. 而且 Ada banyak hal pengalaman dan ilmu itu Lause nggak cetak di dalam buku, karena nanti bukunya mau berapa 而 tebal. 且还要开泄道啊， Dan setiap hari ada buka cakra. Cakra itu jalurnya energi diaktifkan. Jadi kalau kita nggak ikut ya ada banyak hal nggak bisa kita digantikan dengan baca buku. 老师跟义工教你们，我们都是免费，我们自己都没有收钱的。 Jadi untuk belajarnya saja kita nggak ambil tarif, tidak ada keharusan biaya berapa begitu. Cuma syaratnya harus ikut selama 6 malam. Ya. 你真正 Ikut dari 贫 depan 穷的 sampai 人， selesai, ikut penjelasannya, ikut latihan terapinya, ikut meditasinya begitu. 真正贫穷的人来上课，我们给他资料，给他东西，我们也不会跟他收钱。 Kalau benar-benar kita ada kesulitan ekonomi, kita bisa atur bebasin. Yang penting ilmu ini bisa berguna, orang bisa sehat. Tujuan Lause ngajar itu. Tapi mesti sediain waktu. Ke Semarang juga mesti cari tempat, harus 6 malam datang terus. Sekali pertemuan itu berapa 3 jam. 3 jam. Tiap malam 3 jam. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Gitu ya. Jadi selama ini kalau di Surabaya datang aja di tempat layanan terapi. Rajin datang, orang bantu kita Ya, terapi. terima kasih. Juga bisa sembuh. Terima kasih. Nama saya Sukartini dari Jember. Mau tanya masalah cara menterapi seorang pria. Kan kebetulan ada prostat. Bagaimana caranya? Karena kebetulan masih saudara, tapi saudara ipar. Karena saya kan perempuan. Bagaimana caranya? Karena prostat itu kan tepatnya di alat kelamin ya. Ya. Di atasnya. Di atasnya ya, makanya Ya, antara perut dengan kandung kemih, organ reproduksi di tengah-tengah situ ya, prostat. Di sisi bagaimana dalam. caranya saya bisa menterapi orang Keluhan itu? prostat itu taunya dari mana? Dari dokter. Dokter bilang. Ya, Karena dia ini sulit kencing. malah itu Setiap kali kencing nggak bisa ya, sudah nggak bisa berapa- tuntas, lalu nggak bisa bolak-balik. tuntas. Ya sudah periksa dokter, sudah dikasih obat, sudah beberapa kali. Tapi sudah ada perubahan sedikit, makanya dengan adanya terapi ini mungkin saya bisa bantu. Terima kasih. 一只手跟他做2号穴道，那他前列腺的地方你就隔空帮他。 Kita terapi cakra yang berkaitan dengan sistem reproduksi itu cakra 2. Masih ingat cakra 2 di mana? Di dekat tulang ekor ya, di ruas terakhir dari tulang belakang. Lalu posisi tangan kita yang di depan tempatnya ada keluhan. Prostat itu kan di antara Ya, antara pusat kandung dan- kemih, kandung kencing dengan organ reproduksi di tengah-tengahnya situ. Iya. Karena satu laki, satu perempuan, Iya. ibu kasih jarak 20-30 cm. Oh, Nah, harus langsung di menempel depan. ya. 老师比给你看一下， Lalu saya kasih contohnya begini. 一只手就放他的2号穴道嘛， Satu tangan di posisi cakra 2 ya, di Iya. dekat tulang ekor. Ya. 那一只手可以放在他手背这里，你的手就比向
他前列腺的地方。 Sedangkan posisi yang di depan kita kasih jarak. Oh iya. Perempuan ke laki atau sebaliknya kan nggak mau nempel. Iya. Kasih jarak. Tapi kalau tangan digantung lama-lama kita kan tutup mata. Tangannya nanti kemana-mana. Iya. Bisa pegel. Lalu sebilang bisa numpang di sini. 如果男生帮你生做，如果是妇科的疾病呢、也是一只手放这里，一只手放2号穴道啊。 Ini juga berlaku sebaliknya. Kita yang laki mau terapi kepada pasien yang perempuan. Iya. Maka posisi-posisi yang biasa oke, tempel. Di kepala ataupun di tulang ekor kita boleh tempel, boleh juga kasih jarak. Iya. Yang di depan kasih jarak, tangannya kan gantung. Iya. Bisa pegel. Iya. Tutup mata, nggak tahu tangannya maju atau mundur. Betul. Numpang di sini. Oh, iya. Arahnya ke situ. Energi akan merambat sampai. Siap. Ya. Satu lagi. Jelas. Misalnya kita menterapi seseorang, mohon maaf, kebetulan orangnya itu kan harusnya fokus ya. Orangnya yang diterapi itu tidur, sehingga kadang-kadang waktu di atas cakra 7, orangnya kan tidur. Apa kita harus Orangnya ngantuk, ketiduran. ngantuk? Iya, ketiduran. Apakah kita Terus harus apa yang kita lakukan? Mau bagaimana? suruh bangun atau mau omelin atau mau diterusin gitu kan? Atau gimana diberdirikan, ditegakkan, gimana caranya? Mohon maaf. 有时候帮病患做调整，特别是第7穴道，2个都闭着眼睛，不久他就打困，就睡着，那我要怎么办？我那时候就感觉到他是睡着了，要叫他睡着了醒过来还是？你就继续让他睡啊，你的手再继续放他的第7穴道就可以，因为你帮他调得舒服，他才会睡着嘛。不必叫醒他。不必。 Kita terapi kepada orang, rupanya dia nyaman. Iya, tertidur. Karena nyaman, rileks. Ya. Rileks ketiduran, kita juga bisa kan? Iya. Oleh sebab itu, biarkan dia lanjutin, dia punya rileks, dia punya tidur. Kita Energi ikuti. tetap bekerja, jadi jangan berhenti, Oh, iya. lanjutin. Maksudnya tangannya biar Iya, ngikutin dia. gerakannya, oh, iya. Kalau nggak ngikutin nanti tangannya jadi Iya. melayang di udara, Iya, betul, jadi iya. drone jadinya. Iya. Ya biar ikutin gitu. Oh, iya. Lalu kita lanjutin. Iya. Nanti Terima udah kasih. selesai semua baru panggil dia. Ya, terima kasih. 如果有一些老人家或是重病的人，你也可以让他躺在床铺上，跟他调整，他睡他的，你调整你的。 Kalau kita terapi kepada orang yang usia lanjut, Iya. jauh lebih lanjut dari kita, Iya. kondisi fisik juga kemungkinan Lemah, lemah, iya. apalagi ada sakit-sakitan, Iya. maka kalau dia lebih mudah itu berbaring. Kalau duduk itu memaksa, kelamaan bisa capek. Betul. Kita pengen terapi kalau ada waktu selama mungkin supaya energinya bisa membantu dia. Iya. Kasih dia baring nggak apa-apa. Oh iya. Dia sambil ketiduran lanjutin kita Oh terapi. iya, iya. Gitu. Ya sudah gitu Ya. aja. Terima kasih. Ya, saya Jenny, saya mau tanya, ada beberapa. Satu saya mau tanya ya, ini kan saya baru, cuma saya pernah sih. Baru belajar? Bukan baru belajar, saya Belum- jadi belum- pasien. Pasien hari ini baru jadi pasien. Belum ikut belajar lah ya? Ya belum. Enggak. 这一个病患就来这个调整上，这个是第一天第一次来，我有几个问题是不是可以请教老师？可以啊。 Boleh, mau tanya apa? Ya, pertama saya mau tanya, itu apa, kan pada waktu ditempelin, itu kan enggak terasa apa-apa ya. Cuma kita itu Ditempeli? Ya, waktu tadi ditempel Waktu ke... diterapi lah? Ya, waktu Bukan, diterapi. bukan ditempeli makhluk halus lah, bukan kan? Enggak, Iya. bukan, jangan Iya. sampai. Aku pikir siapa yang tempeli. Waktu di terapi itu kan ditempel ke, tadi kan saya kan ada vertigo, kan di kepala sama di punggung. Nah, itu maksud saya itu, tadi saya itu enggak terasa apa-apa gitu loh. Nah, seharusnya itu pada waktu di terapi itu apakah kita ada merasa... Harusnya ada reaksi apa? Iya. Tadi berapa lama terapi? Ya lumayan lama. Setengah jam? Ya. Ini pertama kali gitu ya? Iya. Terapinya di kepala, di punggung. Iya. Sama Keluhannya vertigo. Vertigo 我 sama... 是有晕眩的问题，今天是第一次来调整站，那个义工就帮我头部，还有这个颈部，还有这个背部，可能有半个小时，没有什么感受，那么应该是不是有反应才算？调整，它是传递能量给你，让你的细胞活化起来，治愈系统活化起来，很多的修复不是马上有感觉，
而是几个小时以后，甚至隔天才会有感觉的。 Bahwa terapi dengan sistem atau metode kita itu bukan ditempeli tapi menyalurkan energi. Titik-titik yang sentuh itu menyalurkan energi. Energi masuk ke dalam tubuh kita mengaktifkan sel-sel kita, mengaktifkan metabolisme dan berbagai proses dalam tubuh kita. Juga menguatkan kita punya sistem self healing, kemampuan menyembuhkan sendiri, memperbaiki yang rusak. Setiap orang punya kemampuan itu, kita aktifkan. Tapi prosesnya itu perlu waktu. Kadang bisa terasa cepat, kadang bisa terasa sore atau malam, kadang juga bisa terasa di hari berikutnya. Jadi nggak seperti cabai digigit langsung pedas saat itu. Tidak harus begitu. 做长生学是让你的治愈系统活化起来，达到自我修复，并不是像开刀一切掉马上就没有了。 Jadi bahwa menyalurkan energi, energi itu bagaikan tenaga. Memberi tenaga kepada kita punya kemampuan self healing. Kemampuan ini dapat tenaga, dia bisa bekerja. Sampai dia mampu bekerja sendiri, dia akan memperbaiki dari dalam. Tapi itu pun proses, juga bertahap. Jadi beda dengan dokter bedah, mari sini saya kasih bius langsung black, nanti keluar udah dijahit. Prosesnya nggak seperti itu. Kemampuan dari dalam itu perlu waktu, perlu proses, perlu kondisi yang cukup. Jadi mesti rajin datang. 再加上每一个人的体质不同，有些他的反应比较快，有些比较慢。 Memang ada orang-orang yang relatif cepat terasa, relatif cepat sembuh, tapi ada orang yang lebih lama. Kenapa? Kondisi fisik tidak sama setiap orang. Keluhannya ringan atau berat, akar penyakitnya cetek atau dalam. Semua itu perlu proses yang berbeda. Jadi perlu sabar juga, modalnya juga perlu sabar, perlu tekun. Gitu. Untuk efektifnya itu saya harus terapi berapa kali untuk satu seminggu itu, jadi saya harus datang ke tempat terapi itu 为了 berapa 看到 kali. 见效，我应该是要来几次？一个星期到那个调整站。通常一些毛病啊，你调整过4次5次，1个礼拜以后，你就会很有明显的感觉。 Bahwa proses penyembuhan adalah proses, perlu waktu, dan dia juga bertahap. Jadi sedikitnya datanglah 4 kali, 5 kali atau seminggu, setelah itu kita evaluasi lagi. Gitu. Jadi jangan buru-buru datang 1 atau 2 kali lalu bilang wah ini ada hasil, ini nggak ada hasil. Banyak hal itu kita perlu kesabaran. 你去给医生看，你问医生这个药吃了多久会有效果，医生也不敢跟你保证，因为每一个人的体质跟病情都不一样嘛。 Seperti juga kalau kita ke dokter, dokter periksa nanya-nanya, diagnosanya diperkirakan itu, lalu resepnya ditulis, kita kan masih minum obat. Walaupun saya minum obat, dok berapa lama saya bisa sembuh? Dokter pun nggak kasih jaminan. Pokoknya makan ya semoga cepat sembuh begitu. Gitu kan? Karena tiap orang kondisinya, fisiknya, kondisinya penyakitnya beda. 好的，隔壁的师姐啊。 Gitu ya. Yang penting kita harus ada semangat dulu. Dan kalau mau belajar, tadi kita udah jelasin sama Bapak itu. Boleh ke Semarang, boleh ikut ke Lombok, pilih kota yang memudahkan kita. Kalau vertigonya mengganggu, ya lebih bagus. 颜面神经的问题是不是？ Ini yang mau nanya itu ya, syaraf di wajah ya. Gangguannya apa? Sakit nggak? 老师解释给你。 Cekot-cekot? Enggak. Atau gerak? Cuma bergerak aja, apalagi kalau kecapean, mungkin stres atau apa ya itu semakin. 我是没有痛，只是如果太疲倦、疲劳的时候，它就会好像缩，就像这个。 对啊，那个是颜面神经去受到压迫，才会造成脸就向歪一边了。严格讲起来，这算是小中风啊。 Jadi dia terjadi kontraksi, narik di satu sisi. Mungkin sakit, mungkin tidak sakit. Lalu sebilang ini boleh bilang mirip-mirip stroke ringan. Tapi hanya terjadi di bagian wajah. Syarafnya itu syaraf fasialis. Dia yang terganggu, kena tekan, lalu dia punya reaksi itu
mengkerut begitu, menarik. 那为什么会这样？就是我们第七对脑神经去受到压迫，导致管颜面、脸部的这些表情的，它就会失控。 Syaraf utama otak kita itu ada 7 pasang yang mengontrol berbagai sistem. Salah satunya adalah syaraf facialis yang mengontrol syaraf motoriknya itu yang mengontrol kita punya wajah di sini. Ada kena tekanan, jadi mirip-mirip syaraf terjepit begitu. Tapi itu posisinya di kepala, di dalam tempurung kepala kita. Begitu dia kena tekan, dia bekerja di luar kendali, lost control. Nah dia bisa juga menarik kontraksi seperti ini. 因为去控制我们的肌肉，最主要是神经嘛。 Bahwa gerakan-gerakan itu timbul dari otot. Otot bekerja berdasarkan perintah lewat sistem syaraf. Syaraf perintah otot, otot yang bikin kita melar ataupun kontraksi. 那神经都是跟着血管一起跑。 Dan kita punya syaraf itu jalannya di mana? Itu paralel dengan pembuluh darah kita, sejajar. 那如果我们头颅的颅内压力比较大，也会去压迫这一条神经。 Jadi bahwa di dalam tulang tengkorak kita kadang juga terjadi tekanan yang berlebihan. Tekanan itu dia hanya bisa tekan ke dalam. Tekan ke dalam kena syaraf-syaraf tersebut. Salah satu syaraf adalah yang punya fungsi facialis, mengontrol kita punya syaraf motorik yang di wajah. Nah ini adalah salah satunya. Lalu sebiang ini 你解释 termasuk 太多了， surfing. 这样我讲不完。你解释太多了。那我们的神经张力如果比较大，我们血管张力比较大，也会去顶到啊。 Pembuluh darah kita juga ada tekanan. Cangli itu tekanan permukaan. Apabila dia tinggi, dia juga bisa tekan syaraf yang ada paralel di situ. 那所以你这个第七对脑神经去受到压迫的时候，你脸上的肌肉啊就会抽细，或是紧，或是会颤抖啊。 Jadi ada berbagai kemungkinan. Pada waktu kita punya syaraf itu tertekan, itu syaraf pasangan syaraf yang ketujuh. Dia jalurnya itu ke kita punya wajah. Kalau dia tertekan, lost control, dia bisa kontraksi, menarik, bisa dia getar-getar, bisa juga sakit, bisa juga tidak sakit. Gitu. 那这个第七对脑神经是我们脊椎骨跟头颅接触的那一个地方，由那个地方神经线从我们颞骨这里延伸到我们的脸部。 Jadi bahwa syaraf pasangan syaraf yang ketujuh itu adanya antara tulang tengkorak kita dengan ujung atas dari kita punya tulang belakang. Tempat pertemuan itulah pasangan syaraf yang ketujuh. Dia punya kontrol adalah terhadap kita punya wajah. Nah dia akan jalan melalui samping daripada telinga kita. Di situ ada 3 cabang. Itu namanya trigeminal facialis. 哪一个地方影响到你的第七对颜面神经，不容易检查出来。 Jadi kalau dokter mau periksa pun sangat tidak mudah untuk mencari tahu persisnya itu jaringan syaraf yang mana yang tertekan, rumit sekali. 所以你就调整你的第六穴道，还有患部，另外一只手就调第七穴道。 Kita terapi sendiri kan ada belajar ya, ada buka cakra. Lalu saya kasih contoh, keluhan kita di sebelah kiri, maka pakai cakra 6 ke bawah sisi kiri dari wajah kita. Tangan yang berikutnya cakra 7. 然后颞骨这里、后脑这里跟那一边的颈部。 Cakra 7 setelah selesai pindah ke bawah ke telinga. Telinga sudah selesai pindah ke belakang. Belakang sudah selesai pindah ke leher yang di sisi sama. Kalau kita masalahnya kiri berarti yang sisi kiri. 你让整个相关的地方松弛下来，你这个颜面神经的毛病就会好了。 Kita lakukan dulu itu dan kasih waktu yang cukup supaya energinya bisa bekerja. Mungkin pelan-pelan dia akan bisa koreksi. Gitu.
好了， Iya, Itu apa? Dokter kan sudah vonis. coba tempelin. Dokter bilang ke kita sudah ke beberapa dokter. Itu bilang harus operasi. Kalau 你讲大声一点啊！ Tempelin supaya kita semua bisa belajar juga dari pengalaman. kita sudah ke beberapa dokter 听了几个专科的医师，这一方面的专科医师。 dan dokter sudah bilang ini bisanya operasi. Tinggal kamu faktor nyaman atau tidak nyaman. Kalau tidak nyaman ya udah operasi aja gitu. Kalau operasi juga nggak jamin lah gitu. Oh. Tapi dianjurkan operasi gitu ya. 几个医生专科的讲的是同样，你如果还耐得住，那就这样；耐不住了，只有一条路，要开刀。因为开刀他也不跟你保证一定好啊。 Operasi syaraf otak tidak ada jaminan juga bahwa dia akan bisa pulih seperti yang kita harapkan. 他开刀只是把这一条神经血管用一个膜，就是那个玻璃纤维的膜去挡住，不要让你去受到压迫嘛。把它割离掉。对， Umumnya keluhan seperti ini kalau dioperasi bedah syaraf itu syaraf yang tertekan oleh pembuluh darah. Pembuluh darah mungkin tekanannya tinggi atau mungkin tekanan di dalam tulang tempurung otak kita tinggi, menekan syaraf, maka itu efeknya. Untuk bisa menjaga, mengurangi tekanan, itu mungkin dikasih satu sekat. Sekatnya itu mungkin polysienwe, itu polikarbonat fiber. Dikasih satu lapisan fiber disekat supaya tekanannya berkurang atau tidak lagi menekan syaraf. 那绝对不可能从你的脑干一直用那个玻璃纤维的网子一直隔到这里啊。 Dan dia nggak bisa pakai bahan penyekat itu fiber sepanjang jalurnya syaraf kita, nggak mungkin bisa. Demikian rumitnya. Operasi mau berapa besar? 那个问题点不容易找到。 Jadi tidak mudah untuk mencari tahu pasti titik mana yang sebetulnya kena tekan di sepanjang jalurnya syaraf otak kita. 而且你这里阻隔了，其他地方也可能出现，所以开刀不保证好。 Jadi rasanya belum tentu dokter berani jamin dengan operasi lalu pasti beres. Karena kalau dia mau sekat, dia mau tahan itu syaraf jangan sampai kena tekanan di tulang tempurung otak maupun tekanan daripada pembuluh darah kita. Dia mau sepanjang berapa? Dia hanya terbatas. Tapi di sisi lainnya yang tidak ada sekat, bukan tidak mungkin juga bisa kena tekanan. 老师讲一个人你们可能知道了，有汉就一定可能知道了。 Lalu mau kasih satu contoh, ada seseorang yang mungkin kita sebagian pernah dengar namanya atau kenal. 就是青海无上师了。对啊，你现在看到，他也是颜面神经他开过刀以前还更严重现在还是开过刀还是没好在台湾。不是青海无上师，原来在台湾，现在也到世界各地。 Master Qinghai itu salah satu master yang salah satu tokoh vegetarian juga. Ada yang pernah dengar namanya Master Qinghai? Ya. Beliau itu sekarang juga menderita mirip-mirip seperti ini. Ada kontraksi daripada syaraf fasialis dan sudah operasi. Tentu dioperasi di dokter yang paling top lah begitu. Tapi sekarang masih ada keluhan itu nggak hilang. 不过老师可以给你一个建议如果你减肥了以后，对这个毛病也会改善蛮多的。不是，假如以他来讲他如果减肥瘦下来，也会对你这个毛病绝对有改善。 Jadi Laosu ada satu saran kecil. Kalau kita berat badan bisa berkurang, maka dia akan membantu juga. Kondisi ini akan membantu kita. Berat badan berkurang artinya lemaknya berkurang, tekanan juga akan berkurang. Jadi itu pun satu faktor yang mendukung. 换你们Ya. Dan rajin terapi. Kalau terapinya sambil tidur
boleh nggak? 我一边躺着一边自我调整， 最好是坐着的。 Kalau kita lagi bisa duduk aja. Karena begitu berbaring bukan nggak boleh, tapi nggak sampai 10 menit nanti seperti ibu ini terapi orangnya pasiennya ngantuk tidur tangannya lepas, berarti cuma 5 menit aja terapi. Jadi kasih waktu dan kasih kita punya usaha, mau sembuh mesti semangat gitu ya. Jiayo. Takut pegel. 老是会酸啊，如果做久，不久又不够力。 换手嘛， tangan boleh ganti-ganti. 去调整让人家帮你调嘛。 Kalau enggak datang ke terapi center, tinggal Surabaya, Kediri. Oh, 住在简以利，不是泗水。啊，简一力也有丽丽嘛，叫他帮你调。Ada Bu Lili di situ yang punya apa? Ya, radio ya. Di Kediri itu pusatnya radio. Nah, datang ke situ ada relawan yang bantu kita. Selama nggak ada buka hari terapinya ya kita terapi sendiri. Ya, Pak, silakan. Saya Andi dari Surabaya. Ada ikut belajar? Ya, peserta. Saya peserta. Kali ini ya? Iya. Terus pertanyaan? Ini kan buat praktek kan ya. Saya baru hari ini saya ikut praktek. Saya sebetulnya tuh nggak pede karena kan masih nggak banyak tahu ya. Nah, terus asal saya ngikutin aja disuruh karena ada pendampingnya. 所以他们给我分配做这个工作，帮这个病患我就做了。 Karena ya itu saya ikuti. 谁的指挥我就。 saya nggak ada pikiran apa-apa nggak ada. 我就是很单纯，什么都不想，叫我做我就做。 Terus? Karena pertama kan bangkunya tinggi, dia kan yang ginjal tuh kan agak bawah. Jadi saya cuma megang cuma 3 jari, gitu ya. Terus tapi saya bingung, kok nyicit gitu loh. Ada rasa? Saya ngerasa orang. Ada rasa listrik atau ada rasa? Enggak, nyit gitu loh. 我是很单纯，什么都不想。那个人就叫我就是给那个腰部做这个调整，我就坐着，然后我的手掌好像一直抽，有那个感觉，有那个反应，nggak sakit, nggak panas, nggak apa. Nah, terus kan ternyata itu kan aku udah 20 menit. 我继续做到20分钟。setengah jam. Terus ada instrukturnya datang lagi, salah kamu, dia bilang gitu. Kamu harusnya yang ke atas. Gini makanya, gitu kan. Tadinya seperti apa? Saya ini, soalnya kan tinggi. Loh lah ya, terus enggak. Bisa pegang begini di pinggang. Soalnya tinggi saya. Nah, jadi terus udah ganti seperti ini, ada apa lagi rasanya? Nah, ya itu yang itu. Terus saya ngikutin kan. Ini enggak nyut-nyut, cuman saya rasa itu di sekitar tangan saya, di sekitar ya, bukan di tubuhnya dia atau saya. Ada hawa panasnya. Di sekitar tangan saya ini, kok ada hawa panas. Setelah telapak tangan semuanya tempel, ada rasa panas. Nah, kalau yang pertama kan 3 jari tuh, itu nyut gitu. 当初就是因为指尖，然后有感觉到有抽那个感觉反应。 Nah, waktu tempel semua itu di sekitar. 然后ibu ongko就叫我这样做，整个手掌贴下去。后来他就感觉到有那个热，会发热那个范围。Terus pertanyaannya? Nah, itu apa maksudnya? 那个是表示什么？表示你传递给他的能量，他的气血活络起来啊，有用啊。 Terapi berarti menyalurkan energi. Energi masuk ke titik sentuh kita. Dia itu mengaktifkan prosesnya sel-sel di situ, proses metabolisme. Metabolisme membawa panas. 但是人接受能量以后，身体也会变化，也有可能你再继续调下去，会有不一样的感觉啊。
Karena energi itu mengaktifkan aktivitas sel di situ, salah satunya adalah metabolisme, bisa menghasilkan panas. Tetapi bisa juga prosesnya itu dia lakukan detox, perbaikan dan seterusnya. Maka kita bisa juga merasakan reaksi yang berbeda. Reaksi selanjutnya bisa berbeda. Jadi yang lamaan. pertama sama yang kedua itu beda. Bukan itu, waktunya. Waktu lebih lama mungkin kita bisa merasakan pengalaman yang berbeda. Namun hai shi qi suo lao shi. 当然啦，当然啦。 Karena kita udah rasakan dengan cepat. Ada rasa. Ya, padahal saya tidak pede sebetulnya. Ya, nggak apa-apa. Makin polos pikiran kita makin bagus. Jangan banyak pikiran. Lakukan aja dengan ya, sederhana. ngikutin Ya, nggak usah dipikirin banyak, tapi kita merasakan. Dipikirin banyak belum tentu merasakan. Jadi terus bisa hangat panas. Ya, lanjutin. Sudah ikut kelas ya? Oh, kok enggak bawa ID? Enggak ditetel loh. Oh, nanti mau distempel. Jadi ada yang pertama kali lakukan udah rasa panas, rasa cokot-cokot. Ada taci ini belum merasakan apa-apa setengah jam. Jadi tiap orang berbeda, itu contohnya. Gitu ya. Jadi bukan berarti nggak ada energi, hanya proses tiap orang nggak sama. Oke, pertanyaan berikut. Ya, saya suami dari taci yang tadi itu. Yang ini apa yang ini? Oh ini. Ya. 我是这位师姐的先生，有这个三叉神经的问题的先生。saya mau menanyakan, kita kan ikut kelas. 我们是这一次课程当学员。tadi saya lihat itu satu orang pasien bisa diterapi dua orang yang berbeda. Relawan dua kepada satu pasien. Iya. Terus sekaligus langsung. Ada kemungkinan nggak bisa begini kan, karena kita ikut kelas kan nantinya kan kita juga ikut bisa terapi diri sendiri, juga bisa terapi orang lain. Ya. Misalkan istri saya dia terapi diri sendiri, kemudian saya bantu gitu, terapi sendiri, lalu kita sambil bantu. Sambil bantu itu bisa nggak sekaligus begitu? 刚刚在这个会场，在我们的义诊场所，我看到有个病患，2个义工同时给他调整。如果这样的话，那么我老婆不是学了有开了学道，她可以帮自己调整，能不能同步我也帮她调整？同时，如果一个被调整的人，他自己好好的静坐，放轻松，不要别人帮我们调的时候，我们自己同时调整。 Jawabannya begini, kita memang sudah belajar, sudah buka cakra, bisa terapi sendiri. Tapi pada waktu kita datang ke layanan terapi atau suami bantu kita terapi, paling bagus pasien itu jangan sibuk-sibuk terapi sendiri. Kita lebih penting tenangkan hati dan pikiran, energi, tangannya satu atau tangannya dua supaya bisa masuk dengan maksimal. Kalau kita sibuk terapi lagi, jadi tangannya banyak, belum tentu maksimal jalannya. Sebaiknya jangan. Jadi dari orang terapi kitanya jangan ikut sibuk-sibuk terapi sendiri. Nanti pada waktu nggak ada yang bantu kita terapilah sendiri. Begitu. Maksud saya di rumah. Iya, sama. Jadi di rumah dia terapi sendiri, kemudian saya bantu terapi. Nggak usah bilang. Jadi saya nggak usah bantu. Bukan nggak usah bantu. Pada waktu bantu, yang dibantu itu tenang. Oh. Dia kalau tempel sini sana dia masih pikir, wah ini pegel nggak, lalu ini udah tepat belum? Aktivitas pikiran akan menghambat jalannya energi. Jadi tidak maksimal. Lebih baik dia terapi diri sendiri atau saya yang terapi? Lebih baik sering terapi, tapi jangan terapi sendiri sambil diterapi orang lain. Berarti saya yang terapi. 那是不是由他自己调整比较好，还是由我帮老婆调整比较好？因为不能2个人同时。我看啊，你帮老婆调效果比较好。Iya, kalau kita begitu khawatir peduli, ya mending lebih sering biar suami terapi kita. Gitu. 因为老婆也可以感受你对她的爱。Mungkin akan lebih cepat sembuh. Kenapa? Karena perhatian suami itu juga satu obat buat kita. Gitu benar, gitu kan? Ya. 你看你老婆开心了哦。Tapi nggak usah sibuk-sibuk pada waktu di terapi itu, jangan ikut sibuk terapi sendiri. Tenangkan aja hati. Ngantuk ketiduran pun mungkin nggak apa-apa, lanjutin terapi. Pada waktu nggak ada yang bantu kita terapi, kita baru turun tangan terapi sendiri.
其实如果小孩有邪，我们当父母亲的有病痛，小孩子在帮我们调的时候，我们也可以感受小孩对我们的爱啊。Jadi kalau di keluarga ada anak juga ikut belajar, maka pada waktu orang tua ada sakit, ada keluhan, anaknya bantu kita terapi. Itu kecepatan sembuhnya mungkin 2 lipat. Kenapa? Merasakan anak ini wah berbakti, anak ini peduli, perhatian sama orang tua. Hiburan itu, perasaan itu juga obat. Gitu. 好的。 Jadi kalau 2 orang terapi kepada istri boleh, tapi yang bersangkutan jangan pada waktu yang sama sibuk-sibuk terapi sendiri. Maksudnya itu. Lebih baik yang diterapi lebih baik. Yang diterapi diam aja. Lebih baik tenang. Pejamkan mata, ya. Lebih baik. Apapun nggak usah pikirin, ya. Ojo tanya tok ya. Iya. Udah nanya mesti nagih nanti. Kapan mau terapi? Dan kasih waktu yang cukup. Ben pala ya, yang tahu. Pertanyaan berikut. Selamat siang, Welase. Saya Richard, namanya Richard. Saya ikut sebagai pasien juga. Saya pasien juga dan saya juga belajar. 我当学员也是来当这个病患，人家帮我调整。 Ini keluhan saya ini agak saya rasa agak aneh juga ya. Kan 3 minggu yang lalu ini di rumah saya di kamar itu kayak ada serangga masuk. Serangga? Serangga. Serangga. Kayak binatang kecil atau apa gitu. Ke dalam kuping? Ke dalam kuping. Ini saya udah cerita dengan beberapa terapis juga. Itu kejadiannya di kamar anak saya juga. Jadi malam-malam ini, saya lupa jamnya jam 6 atau jam 7 malam itu. 前3个星期在家里面，在那个小孩的房间，大概傍晚6、7点的时候，我感觉到好像有什么虫进入我的这个耳朵，但是我不是很清楚是什么东西。Terus saya bersihkan, kan refleks kan, saya gini-gini supaya 然后我就 keluar. 拍一拍， Tapi tidak ada yang jatuh. 但是没有东西出来。 Terus saya pikir udah keluar lah, saya nggak anggap peduli. Tapi 然后 saya 我 rasa 就 agak 不再想它， terus 以为是它已经出来了。 Terus 2 hari kemudian gitu, ini sakit sampai ubun-ubun. 过2天后， kayak tadi itu. 过2天后突然我就会痛，痛是在就是左边。 Kayak cekot-cekot, kayak ditusuk-tusuk. 有抽痛，有刺刺。 Ditusuk pisau gitu. 就好像那个刀在扎。 Terus saya pegang rambut gini aja. 那个刺痛。 Rambut aja sensitif, rambut digininya sakit. 然后我摸一摸，连摸这个头发都会很敏感。 Habis mandi pun sensitif sekali. Iya sensitif sekali betul. Yang kiri aja, yang kanan enggak. 早上洗完澡，摸摸这一边的都会痛，都会很敏感。右边没有问题，左边就有问题。 Bukan kayak sakit kepala pusing. Dulu saya juga migrain, 不是头晕， tidak migrain ini bukan. 也不是扁头痛，不是。 Nah, terus 就很敏感，摸到就敏感，会痛。 Saya belum berobat. Waktu itu saya cek ke 4 dokter, 2 puskesmas juga. Saya hampir mau ke rumah sakit juga. 我去了4个医生，不同的医生。 2 tempat yang berbeda. Itu dicek telinga, dibersihkan pakai semprot air. Ke THT ya? Iya, ya kayak dokter umum lah. Dibersihkan pakai air gitu, disemprot 3 kali pakai alat suntik itu, keluar bersih. Saya kan tiap hari korek telinga waktu itu sebelumnya. Dokternya bingung, ya memang nggak ada apa-apa. Dan kalau saya pikir kalau ada serangga kan dia keluar, dia nggak ada apa-apa, bersih. 其中一个医生帮我检查，他说应该是很干净，看得很透彻，然后再用水打出来也没有虫，没有什么东西，应该是没有看到问题。 Betul. Terus dokter itu, dokter ya yang di sana, dokter umum kasih antibiotik, obat nyeri, terus satunya obat nyeri atau pusing sama obat peradangan. 那个医生就给我药方，4种的药，一个是抗生素，一个是可以那个止痛药，一个是那个抗那个消肿药。 Terus yang keempat obat apa? Nyeri sama pusing sama, jadi Oh. nyeri garis miring pusing. 一个是头痛的药， Terus dikasih vitamin lah, vitamin C. 4种药塞 B1, 给我维他命。 vitamin B. Saya minum tiap hari. Antibiotik juga kan. 2 tempat, 4 dokter itu kasih obat yang ada berbeda juga. Jadi mereknya berbeda tapi obat yang sama, antibiotik.
Nah, terus saya minum tiap hari. Ini 4个医 3 生都开 minggu. 药方，虽然那个品牌不一样，但是内容是差不多一样，它的功能是一样的药。Jadi kita makan obat. Iya, saya makan obat tetap. Tapi hari ini saya stop. Saya nggak mau minum antibiotik. 那个药我是吃了，但是今天我就暂停，因为抗生素又怕吃太多。 Dia kadang muncul, kadang enggak. Jadi kayak kemarin kan habis dibuka. Jadi keluhannya kadang masih ada, kadang enggak. Iya, masih cokot-cokot gitu. Jadi di daerah sini nih. Kemarin terakhir kan sampai sini, yang awal mula. Sekarang turun segini. 头的左侧偶尔还会抽痛，偶尔没有。但是现在范围有一点缩小，就本来是大概有一半，现在就只是在我的耳朵左耳的左右这个范围。 Kan sudah dicek beberapa dokter, dibilang telinga nggak ada serangga. Saya pikir digigit. Nah, waktu itu sempat ada bendolan, tapi kalau digigit serangga kan saya sering digigit serangga juga sih, tawon juga pernah. Itu kulit kan pasti merah, bendol, membengkak. Di telinga ini kan pasti sensitif, saya tahu. Kalau digigit serangga kan harusnya merah, ini nggak merah. Nah, waktu itu saya agak benjolan sedikit, sakit di daerah sini, saya tekan, saya pijet, ya kayak bisul betul, kayak virus itu. Ini kan di muka saya masih ada nih. Ini munculnya terakhir. Nah, saya pikir jerawat kan, kalau bendol-bendol tangan saya ini kan paling nggak bisa diam. Saya tekan jerawat itu. Nah, ini tambah bengkak. Waktu itu sampai di dalam ini ada bengkak sendiri. Soalnya saya utek-utek pakai tangan ya, bukan kotor. Mungkin saya pincit-pincit, dipijit. Nah, waktu itu sama dokter dibilang, wah agak merah. Waktu terakhir kali datang dibilang merah. Tapi bagi saya bukan apa ya? Saya pikir mungkin digigit serangga. Ujung-ujungnya digigit serangga. Nah, apakah bisa dari gigitan serangga sampai ke saraf? Ini saya cek di Google atau halodoc.com itu mirip kayak penyakit yang tadi dibilang trigemin apa buat orang yang tua itu umur 50 tahun tuh trigemin yang tadi engkau barusan ngomong tadi sempat dibilangi trigem. Usia 50 tahun punya penyakit saraf itu yang sebelah sisi muka itu trigeminal facialis. Itu maksud saya. Trigeminal itu syaraf yang cabang 3 ke mata, ke pipi sama ke atas. Kalau mata sih enggak, cuman daerah sini aja. Nah, sempat segini sakit, tapi sekarang nggak sakit. Jadi trigeminus facialis. Pokoknya daerah sini. Syaraf yang cabang. Nah, apakah dari gigitan serangga itu bisa jadi? 医生帮我查了，器官是没有问题，都很干净的。但是我就确实，现在可能是范围越来越小，但是还会偶尔就会抽痛。那前2天、前2、3天，这里有一点痛。 就好像是也不是疮，是不是痘痘？我就手就一直压它，压了它就会有一点肿，我不知道。如果有虫咬，或者是那个蜜蜂也曾经咬过我，肯定它会肿大。这个不会，会不会因为有虫咬了，然后就产生这种的病？是不是也老师讲的那个三叉神经会不会这样的那个现象？ 你翻译完了是不是？完了。太多，我说太多。第一个虫的问题，医生已经帮你排除掉了。Jadi khawatir kita terhadap serangga, beberapa dokter udah periksa tidak ada bekas gigitan serangga. Jadi sementara lupain. Ada luka sedikit sih di kulit. Nah, ini 有一点伤口，就好像咬的那个。好，那有些我们自己啊。 神经也会敏感，就好像这里2天你们开了穴道，很多人在静坐，身体会觉得好像有蚂蚁在爬一样。Kedua, ada kemungkinan kita punya syaraf sangat sensitif. Setiap orang setelah buka cakra, waktu kita latihan meditasi, ada sebagian orang merasakan ini semut lagi jalan atau kesemutan. Orang lainnya mungkin nggak rasa apa-apa. 你们有没有这样？ Ada nggak yang merasakan sesuatu waktu meditasi? Apakah panas? Apakah ada kesemutan? Apa? Ibu rasa apa? 好了，不要再讲了，我这个问题要开花了。Oke. Jadi maksudnya langsung seperti itulah. Ada orang yang merasakan. Mau tambah lagi satu. Terakhir saya cek di dokter, dia bilang karena ini kan bukan jerawat, muncul merah-merah ini. Kalau ditekan sakit, saya pikir jerawat, bukan jerawat. Ini terakhir dibilang herpes. Herpes itu virus setelah kalau kita udah pernah kena cacar air, virus herpes. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu anak saya kena cacar air gara-gara saya mungkin terjangkit dari ini. Tapi saya tidak nyebar ke seluruh badan. 最后我最近又在检查医生，
医生发现这个有几个地方会痛，就好像那个青春痘，但是青春痘再仔细看，这个又不是青春痘，有可能是疱疹。他说，医生说的身体本来就会慢慢老化，有一些器官慢慢气血不通，就会出问题。bahwa dengan usianya kita bertambah, maka bisa saja terjadi kondisi penurunan fungsi. Nah, tempat-tempat tersebut bisa terjadi melemah dan timbul berbagai gejala. 有一些问题，医生已经把一些状况排除了，剩下来的就是你自己身体的问题。Ada sebagian gejala, lalu kita periksa ke dokter. Berdasarkan gejala ini, saya khawatir sakit ini, sakit itu. Dokter sudah cek secara organ, udah lihat nggak ada keluhan itu, sudah dikurangin beberapa kemungkinan, faktor kemungkinannya. Sisanya adalah kita punya internal, kemampuan tubuh kita secara internal. 不管是老化，是神经的问题，是血管的问题，或是被动物咬到的问题。做长生学都会有效。 Jadi apakah keluhan kita atau gejala-gejala yang terasa ini itu timbul karena sistem syaraf kita sensitif, ataukah kita punya tekanan darah, ada perubahan, ataukah kita punya sistem imun, punya proses dan seterusnya. Sekarang Laosi cuma mau bilang kita sudah belajar bisa terapi sendiri, bagaimana cara terapinya? 那你就针对第七穴道。 跟这些所有不舒服的地方去调整就可以了。 Kita terapi sendiri prinsipnya adalah karena itu terjadi di bagian wajah kepala, kita pakai cakra 7. Setelah itu, semua titik-titik yang ada keluhan, apakah di sini herpes, apakah di telinga saya mungkin ada serangga pernah gigit, di tempat mana keluhan itu kita terapi. Saya tidak perlu cek ke dokter saraf ya, saya takut-takutnya tadi ada bilang sempat gejala stroke atau apa ya tadi engkau bilang? Gejala seperti stroke ringan kalau yang tadi, iya. Ada hubungannya dengan stroke apa? 老师，如果刚刚的现象，老师说可能就轻微的中风，我会不会有？不会啦，中风的话会麻，会肿胀。 如果是爆血管的话，会很痛。Stroke ataupun stroke ringan itu biasanya timbul mati rasa. Kita nggak bisa, syarafnya nggak bisa kontrol, gitu. Ya, jadi bukanlah kategori itu bukan. Tapi apa penyebab persisnya? Dokter pun mesti teliti, mesti proses, mesti alat. Kita nggak berani spekulasi. Ini pasti, itu pasti kita nggak berani. Tapi cara terapi kita tadi Laosi bilang. Yang saya mau share satu. Itu habis dibuka cakra pertama oleh Wei Laosi kan yang buka cakra saya. Nah, itu sakitnya enggak kayak sebelum saya ikut ini. Berkurang sakitnya? Iya, kalau sakit yang dulu tuh nikam-nikam gitu. 比我参加之前那个疼痛有那个稍微减少，他说减轻。agak mendingan. 虽然还会偶尔出现，但是可以已经减轻了。 就继续做了， 他就可以说， 就继续做了。 Oleh sebab itu, energi ini membantu kita. Tapi koreksinya kan bukan seperti sihir langsung baik. Dia perlu proses, ya. Rajin-rajinlah terapi gitu. Ya. Makasih banyak. Penyebab persisnya kita nggak berani spekulasi. Ya. Tahu juga. Iya. 好了，下课了。 Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita sudahi. Ya, oke. Oke, kita berdiri. Kita terima kasih bersama-sama ya, 谢谢老师。好，bersama 1, 2, 3, 谢谢老师。不客气哈，makan. Ya, jadi berikutnya terapi perut jam makan. Terapinya pakai nasi ya, selamat makan. Mungkin ada yang mau daftar testimoni untuk nanti malam, silakan. Ada? Yang sudah ada pengalaman lebih baik, yang sudah ada hasil yang positif, terapi sendiri ataupun terapi kepada orang, ada yang nanti malam mau cerita?